Recording in progress. Izin saya mulai, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono Harbuono yang sudah hadir. Lalu kepada PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Elvida Sariwati. Lalu kepada Ketua Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Dr. Tri Juli Edi Tarigan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga kepada Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Olahraga, Dr. Leni Pintowari. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Dan kepada Ketua Persatuan Diabetes Indonesia, Bapak Hans Patua. Selamat pagi. Terima kasih juga kepada rekan media yang sudah hadir, baik yang hadir lewat Zoom meeting maupun juga yang hadir dan melalui live stream YouTube Kementerian Kesehatan RI. Untuk bersama-sama kita mengikuti media briefing pada Hari Diabetes Sedunia, di mana pada tahun ini mengangkat tema Global Access to Diabetes Care dengan tema nasional memanfaatkan layanan diabetes. Dan tagline-nya adalah diabetes cegah dengan cerdik, kelola dengan patuh. Tentunya kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan kepada para penyandang diabetes sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka. Dan melalui media briefing ini diharapkan informasi dan edukasi terkait dengan diabetes dapat disosialisasikan secara lebih luas lagi tentunya lewat bantuan dari teman-teman media sekalian. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi press conference, tentunya diawali dengan pengantar oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Kepada Dr. Dante, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu-Ibu sekalian, bahwa memang tahun ini Hari Diabetes Dunia yang diperingati tanggal 14 November kita rayakan bersama. Kenapa ada Hari Diabetes tanggal 14 November? Karena pada hari itu adalah hari kelahiran Sir Frederick Banting. Sir Frederick Banting ini, Dr. Banting ini adalah pencipta insulin, penemu insulin. Dan atas dedikasinya untuk menemukan insulin, beliau dihadiahkan hadiah Nobel. Insulin menjadi sangat penting dan sudah 100 tahun sejak ditemukan dan mengobati jutaan pasien diabetes yang ada di seluruh dunia. Sekarang angka diabetes di seluruh dunia kira-kira 420 sampai dengan 500 juta dari data resmi WHO dan diabetes MAP. Tentu ini data 1,5 miliar penduduk diabetes ini ada diabetes yang teridentifikasi. Sedangkan kita tahu bahwa pada beberapa survei yang kita lakukan, misalnya survei yang kita lakukan di Jakarta, angka diabetes tersebut ternyata yang diketahui diabetes itu hanya 1/3 orang dari angka diabetes keseluruhan. Ketika dilakukan survei diabetes pada orang sehat, ternyata 2/3-nya lebih itu tidak diketahui bahwa mereka menderita diabetes. Artinya apa? Artinya fenomena diabetes seperti fenomena iceberg phenomenon atau fenomena gunung es, di mana yang menderita diabetes itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah diketahui diabetes. Ini menjadi PR kita semua untuk melakukan screening pada pasien-pasien diabetes, pada pasien-pasien bergejala diabetes,
pada pasien-pasien yang berpotensi untuk menjadi diabetes karena berbagai hal. Salah satu faktornya adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Bapak dan Ibu sekalian, mengobati diabetes bukan hanya mengobati soal gula darah. Selama ini memang penanda yang kita gunakan adalah penanda gula darah untuk mendiagnosis diabetes, di mana diabetes itu ditegakkan dengan kriteria diagnosis kalau gula darah puasanya lebih dari 126, gula darahnya sesudah makan lebih dari 200, atau angka rata-rata gula 3 bulan terakhir yang kita kenal dengan pemeriksaan HbA1c-nya lebih dari 6,5. Tidak cuma melulu mengobati untuk menurunkan gula darah, tapi ada jauh yang lebih penting dari tema access to diabetes care pada tema diabetes internasional tahun ini, yaitu bagaimana kita memberikan layanan diabetes tersebut dari mulai hulu ke hilir. Dari hulu adalah tindakan preventif dan promotif serta surveillance. Ini hanya bisa dikerjakan apabila semua masyarakat itu ikut berpotensi untuk memberikan kontribusi. Bayangkan bahwa dari beberapa studi epidemiologis genetik menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang terbebas dari gen diabetes. Akan tetapi untungnya bahwa diabetes itu muncul akibat dari polygenetic pattern. Jadi tidak ada satu gen yang bertanggung jawab mutlak pada diabetes, harus kombinasi dengan gen-gen lain. Sehingga karena semua orang itu mempunyai potensi menjadi diabetes, maka faktor-faktor promotif dan preventif harus dikerjakan. Yang ketiga adalah faktor surveillance. Surveillance ini perlu dilakukan sehingga pasien-pasien diabetes yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi diabetes menjadi bisa dikendalikan. Kemudian hal yang lain adalah hal mengenai treatment di proses di hilir. Mengobati diabetes itu tidak cuma mengobati angka gula darahnya saja. Tetapi yang paling penting dalam mengobati pasien-pasien diabetes adalah mencegah supaya tidak terkena komplikasi. Komplikasi dari atas sampai bawah. Dari mulai pasien itu jangan sampai kena stroke, jangan sampai kena serangan jantung, jangan sampai harus cuci darah, jangan sampai harus diamputasi, dan jangan sampai mengalami berbagai macam faktor yang lainnya. Itu proyek di hilirnya. Kenapa mesti kita lakukan mulai dari hulu ke hilir? Karena dengan melakukan upaya-upaya maksimal dari mulai hulu, kita akan melakukan penghematan kos pengobatan untuk komplikasi. Dengan melakukan tindakan promotif dan preventif, kita melakukan pencegahan supaya biaya akumulasi yang kita gunakan untuk diabetes itu menjadi lebih tereduksi. Pengobatan diabetes menjadi sangat penting karena salah satu 7 katastrofik penyakit yang menyebabkan pembiayaan besar itu salah satunya bersumber pada faktor risiko yang ada diabetesnya. Salah satu diantaranya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit stroke, kemudian penyakit hemodialisis. Karena itu, mengobati diabetes lebih awal, access to diabetes care pada orang-orang menjadi sangat penting. Apa langkah strategi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan akses to diabetes secara holistik, secara menyeluruh? Yaitu kita menyusun roadmap diabetes mellitus. Bekerja sama dengan organisasi profesi Perkeni, bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada Persadia, kemudian pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait. Kita ingin membuat program tematik di dalam Kementerian Kesehatan, salah satunya yang penting dan membawa implikasi terhadap angka kematian dan tingginya angka pembiayaan, yaitu dengan membuat roadmap diabetes. Roadmap diabetes itu akan kita selesaikan segera, dan pada hari ini, pada tanggal 15 November 2021, saya canangkan bahwa roadmap diabetes tersebut sudah mulai terakselerasi. Dukungan dari semua pihak itu menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya adalah media, teman-teman media yang ikut melakukan kontribusi dalam melakukan
pemberian informasi yang benar tentang diabetes. Salah satu penyebab diabetes yang paling penting adalah adanya obesity atau angka kegemukan. Kalau dilihat dari angka diabetes yang ada pada studi Jakarta pada tahun 2016, maka 1 dari 8 orang diabetes, 1 dari 8 orang di Jakarta itu menderita diabetes. Jadi bayangkan begitu banyaknya angka diabetes yang ada di sekeliling kita yang tanpa kita sadari memang menjadi salah satu masalah kesehatan yang penting. Begitu juga di daerah-daerah lain. Dan diabetes bukan cuma penyakit yang berhubungan dengan masyarakat perkotaan saja. Tetapi studi menunjukkan di beberapa tempat, misalnya studi yang kami punya di daerah rural area, di daerah Nangapanda, itu angka diabetesnya juga tinggi. Di Maluku Utara, angka diabetesnya adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ini disebabkan karena berbagai macam hal, termasuk faktor genetik. Spider web of genetic pattern atau angka kerapatan genetik yang semakin melekat akibat perkawinan antara gen yang diderita oleh ibu dan gen yang dipunyai oleh bapak membuat generasi ke depan mempunyai akses untuk menjadi diabetes lebih sering. Karena itu, maka kita harus melakukan upaya promotif dan preventif dengan melakukan pola hidup sehat yang baik. Apa pola hidup sehat yang bisa mengendalikan diabetes? Adalah pola menjaga makanan yang sehat. Salah satu di antaranya adalah kami melakukan di Kementerian Kesehatan dengan mencantumkan dan mengedukasi diet rendah gula, rendah garam untuk mencegah diabetes dan hipertensi. Kemudian melakukan edukasi untuk melakukan pemeriksaan screening diabetes pada mereka yang mempunyai faktor resiko tinggi. Kita menyusun program yang namanya KDK dengan BPJS untuk memberikan screening di beberapa waktu ke depan supaya masyarakat bisa melakukan pemeriksaan gula darah dan beberapa faktor komplikasi secara rutin yang ditanggung oleh BPJS. Ini membuat kalau dia memang menyandang diabetes, maka dia akan terdeteksi lebih awal sebelum komplikasi itu timbul. Kalau sudah komplikasi tentu konsekuensinya menjadi lebih besar. Sehingga kalau kita bisa melakukan akses to diabetes care lebih dini, lebih baik, kita berharap orang diabetes bisa hidup normal seperti bukan diabetes. Penyandang diabetes atau kita kenal sebagai diabetesi itu bisa hidup lebih berkualitas dibandingkan dibandingkan dengan mereka yang tidak terkendali diabetesnya. Ada 4 pilar dalam pengobatan diabetes yang telah disusun oleh Persatuan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI. Salah satunya adalah edukasi yang paling penting, kemudian pola makan yang sehat, kemudian olahraga teratur, dan yang terakhir adalah pengobatan yang baik. Pasien diabetes diharapkan mempunyai kualitas hidup yang sama sehatnya dengan pasien bukan diabetes. Pasien diabetes mempunyai umur yang sama panjangnya dengan bukan diabetes. Kalau kita mengobati lebih awal, lebih dini, dan dideteksi komplikasi yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, mengobati diabetes menjadi sangat penting dan kita masih butuh beberapa hal untuk diperbaiki dalam rangka penanganan diabetes secara paripurna dan mudah-mudahan dengan diperingatinya Hari Diabetes secara nasional dan secara dunia pada tanggal 14 November ini, setiap tanggal 14 November kita berharap bahwa kesadaran kita untuk mencegah diabetes lebih awal lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan saya mendoakan pada pasien-pasien diabetes di seluruh Indonesia untuk tetap melaksanakan pola hidup yang sehat, untuk melakukan kontrol yang teratur, dan untuk melaksanakan beberapa hal yang dianjurkan oleh dokter, sehingga Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Indonesia penderita diabetes akan tetap sehat dan mempunyai kualitas hidup yang baik
seperti juga pada penderita bukan diabetes. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi selamat Hari Diabetes Sedunia pada tahun ini dengan tema Access to Diabetes Care. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wamen. Baik, kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu dari Ketua Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni yang akan menyampaikan mengenai hidup sehat berkualitas dengan kenali dan kendalikan diabetes. Kepada Dr. Tri Juli Editarigan, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Ibu Dirjen, Ibu Direktur, beserta jajaran Kemenkes yang tentunya menjadi pahlawan-pahlawan diabetes, juga tentunya tidak kalah pentingnya adalah teman-teman wartawan, media cetak, teman-teman sekalian, teman-teman wartawan, ini kita para klinisi, para penggiat kesehatan sangat membutuhkan peran dari teman-teman sekalian dalam melakukan edukasi publik, ya, terutama edukasi publik terkait dengan diabetes, dan juga secara pribadi dan juga secara institusi dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Diabetes Sedunia, dan mudah-mudahan layanan diabetes kita ke depan lebih baik, lebih bermakna, dan juga tentunya lebih banyak dana-dana negara yang dihemat manakala angka diabetes dan komplikasinya makin turun dari waktu ke waktu. Teman-teman wartawan, Bapak Ibu sekalian, saya dapat tugas untuk sharing terkait dengan hidup sehat berkualitas dan kenali diabetes. Saya kira ini saat ini dan sebelum-sebelumnya teman-teman sudah sering mendapatkan informasi tentang diabetes. Kalau WHO dan IDF mengambil tema akses terkait dengan layanan diabetes, nampaknya sangat tepat dan sangat relevan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa banyak penyandang diabetes itu yang tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah kencing manis. Dia lalu lalang sana kemari di pasar, lalu lalang di tempat kerjanya dengan gula darah tinggi, dan dia tidak tahu. Dan satu waktu tiba-tiba datang ke rumah sakit atau ke dokter dengan keluhan atau komplikasi kencing manisnya yang sudah berat, yang kadang-kadang sudah tidak bisa dikembalikan ke normal lagi. Tentunya ini persoalan yang harus kita selesaikan, bahwa screening untuk kelompok risiko tinggi itu penting sekali, dan sesungguhnya kalau kita mengelola diabetes, maka sekaligus hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, itu sekaligus terkelola karena sama-sama mengelolanya, karena pilarnya juga bersamaan. Jadi tepat, saya kira kalau Kemenkes ke depan memisahkan diabetes untuk jadi program mercusuar, dan kemudian membentuk diabetes center di rumah sakit, karena kita mengelola diabetes, sesungguhnya kita mengelola penyakit tidak menular. Ini kira-kira agendanya, dan mudah-mudahan nanti kita lebih banyak berdiskusi, sharing gitu untuk terkait dengan hal-hal yang baru, gaya hidup, ya, gejala. Ini saya kira teman-teman sudah sering mendapatkannya, tetapi nanti mungkin ada nuansa-nuansa penekanan dan sebagainya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat era 90-an, maka TV-nya yang gede. TV-nya yang gede, orangnya ini ramping, ya. Karena kalau ngapain-ngapain kita harus jalan, ya, kemana-mana, sedikit banyak harus melangkah, ya. Kemudian tangan, kaki, kepala, banyak gerak. Mungkin pada saat itu juga negara kita
belum semakmur sekarang, makanan-makanan fast food belum sepenuhnya tersedia. Tetapi kalau kita lihat transformasi sosial budaya kultural ini membuat sebaliknya. Segala sesuatunya itu serba mudah, serba ringkes gitu ya. Dan kalau kita lihat TV-nya makin tipis tapi orangnya tambah gendut karena jarang gerak ya, kemudian makanannya juga lebih banyak makanan yang kaya atau tinggi karbo dan lemak ya, seperti dulu-dulu zaman 70-an, 80-an di negeri barat sampai sekarang juga sebagiannya ya. Dan tentu transformasi sosial kultural ini berdampak ya, dengan di mana-mana kita menggunakan pesawat bantu dalam kehidupan kita, maka gerak otot kita itu menjadi berkurang. Dan akhirnya teman-teman sekalian, itu datanglah penyakit-penyakit metabolik degeneratif nih, obesitas ya, tambah lagi merokok. Saya kira merokok ini sebuah ironi di negara kita ya, karena kalau di negara-negara kaya itu orang terkayanya kaya karena menjual barang-barang yang high-tech gitu ya. Tapi sebaliknya di negara-negara berkembang seperti kita, orang-orang terkayanya itu kaya karena menjual rokok. Kemudian hipertensi, ya, lemak tinggi, dan semuanya ini berujung kepada penyakit-penyakit kardiovaskular, pembunuh terbanyak, pemakan budget BPJS terbanyak, ya, cuci darah, perawatan stroke, perawatan gagal jantung, pasang stent, pasang balon, dan sebagainya. Dan ini tentunya kalau kita mengelola kencing manis bersama-sama dengan darah tinggi, dengan kegemukan, dengan kolesterol tinggi, tentu harapannya bisa memperbaiki dan mengirit keadaan. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman sekalian, selalu di setiap riset kesehatan dasar, itu yang dia baru tahu pada saat survei dilakukan itu angkanya tinggi-tinggi. Ini 70-86%, Riskesdas 2018, malah orang dia baru tahu bahwa dia kencing manis pada saat survei itu dilakukan. 86%. Jadi seperti tadi, banyak sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah populasi kita, di desa-desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi, ibu kota ini banyak yang dia sesungguhnya kencing manis, tapi dia tidak tahu karena tidak screening, tidak periksa, dan sebagainya. Nah, ini tentu harapannya bisa menjadi sebuah program dan gerakan sistemik, gerakan massal di tengah-tengah masyarakat kita, kewaspadaan dan kepahaman ini agar yang sudah berumur 45, apalagi ada faktor risiko, ya. Kalau ada faktor risiko, mah nggak usah nunggu umur 40-an, segera begitu ada faktor risiko, segera dilakukan screeningnya. Nah, teman-teman sekalian, yang bom waktu berikutnya ini adalah angka prediabetes kita. Angka prediabetes kita itu selalu kira-kira 3 kali angka diabetes. Begitu juga dengan obesitas. Ini teman-teman sekalian, prediabetes, ini cikal bakal kencing manis nih ke depannya. Kalau didiemin aja, kira-kira sepertiganya dia akan menjadi kencing manis dalam waktu 5 tahun, sepertiganya lagi tetap menjadi prediabetes, sepertiganya lagi kembali normal. Jadi prediabetes ini sebenarnya waktu yang terbaik kita untuk mencegah dia jadi diabetes, karena bisa kembali normal. Dan teman-teman sekalian, prediabetes ini harus dari sekarang menjadi case finding, temuan, awareness semua dokter dan juga masyarakat umum, bahwa mereka yang punya faktor risiko, genetik, lifestyle, kemudian faktor lingkungan, itu bersama-sama menjadikan atau mencari atau men-screening, menemukan lebih dini ya prediabetes. Jangan sampai kencing manis baru ketahuan. Ya, jadi kita ini sesungguhnya program kita nih persoalannya sangat kompleks sekali ya. Diabetes saja banyak yang nggak ketahuan, apalagi yang prediabetes gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita mau mengelola, mau mencegah komplikasi ya harus lebih pangkal ya, lebih hulu. Nah, teman-teman, kita refreshment sedikit nih, kencing manis ya, diabetes, diabere, mellitus ya, mellitus. Diabere itu pancuran, mellitus itu yang manis, madu gitulah ya. Jadi penyandang diabetes itu
adalah orang yang di dalam darahnya kadar gula itu tinggi berkepanjangan. Tinggi berkepanjangan, ya. Nah, tinggi berkepanjangan, kalau glukosa atau gula tinggi berkepanjangan, itu merusak pembuluh darah kecil, pembuluh darah sedang, pembuluh darah besar, di semua tubuh kita. Makanya komplikasi kencing manis bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Dari pembuluh darah besar, seperti jantung, ya, otak, kemudian kaki, pembuluh darah besar, sampai pembuluh darah kecil di mata, di ginjal, ya, dan sebagainya. Dan ini saya kira harus menjadi sebuah pemahaman sistemik, pemahaman publik, ya, bahwa gula darah kita itu harus sekali-sekali dicek secara berkala, terutama yang sudah berusia, kemudian ada faktor risiko, ya. Nah, untuk menyebut kencing manis, kita sebenarnya pakai angka puasa 126. Tetapi di atas 100 gula darah di atas 100 itu sudah tidak normal, ya, sudah tidak normal. Jadi kalau gula darah puasa seseorang yang bangun tidur itu normalnya gula darahnya normal ini, ya, kita belum cerita orang kencing manis, beda istilahnya. Kalau orang normal bangun tidur gula darahnya harus dibawa cepek, ya. Nah, kalau orang udah kencing manis istilahnya target itu dalam bentuk range, biasanya target gula darah puasa 80 sampai 130. Tetapi kalau orang yang badannya normal, bangun tidur, gula darah puasanya harus dibawa cepek. Nah, kalau gula darah 2 jam setelah makan, atau gula darah sewaktu, itu kita pakai angka 200 untuk menyebut kencing manis. Tetapi sesungguhnya angka 140 ke atas, ya, di atas 140, 150, 160, itu sudah tidak normal. Sudah kita sebut sebagai gula darahnya tinggi, tapi belum masuk kriteria kencing manis. Kemungkinan dia pre-diabetes. Jadi misalkan, maaf, orang katakanlah ini ada bapak tukang becak, ya, makannya 2 piring, 3 piring gitu kadang-kadang porsinya. Tapi karena dia sering mengayuh dan sebagainya, sering kerja, maka 2 jam gula darahnya di bawah 140, ya. Tetapi kadang-kadang orang kencing manis yang makannya sedikit saja, 2 jamnya tinggi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini gejala yang gejala khas diabetes, tetapi ini sudah terlambat kalau ada gejala ini. Jadi jangan nunggu ada keluhan ini baru periksa gula darahnya, telat, ya. Jadi justru kalau awal-awal itu kencing manis sering nggak bergejala, apalagi prediabetes nggak ada gejala sama sekali biasanya. Ya, kecuali dia ada bersama dengan komorbid yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Tetapi umumnya tidak bergejala kencing manis. Jadi kalau menunggu keluhan khas ini muncul itu salah besar. Itu kita telat namanya. Makanya datang sudah dengan komplikasi. Nah, gejala-gejala yang tidak khas banyak. Ini bisa macam-macam penyakit nih, ya, badan lemas, mata kabur, kesemutan, bisul, radang, keputihan, sering sakit kepala, mudah ngantuk, badan gatel, dan sebagainya. Jadi ini tidak khas, ini nggak melulu atau eksklusif dimiliki oleh penyandang kencing manis. Jadi sebenarnya pendekatan yang terbaik itu adalah pendekatan screening untuk diabetes tipe 2, ya. Kita cerita konteksnya diabetes tipe 2. Karena itu 95% lebih diabetes di kita itu adalah diabetes yang tipe 2. Nah, ini yang punya faktor risiko ini yang harusnya segera secara berkala melakukan screening gula darahnya, berat badan, usia, ya, ada darah tinggi, ada jarang gerak. Di Jakarta kan orang kadang-kadang berangkat pagi pulang malam, ya, paling weekend. Itu pun weekend kadang-kadang sudah ada aktivitas macam-macam sehingga physical activity-nya sangat kurang. Kemudian ras atau etnik tertentu. Nah, kita bangsa Asia nih, ya, termasuk salah satu yang risiko genetik diabetesnya tinggi. Orang yang pernah mengalami prediabetes atau pasiennya punya keturunan, ya. Nah, untuk wanita yang punya abortus berulang, cacat, atau pernah mengalami diabetes pada kehamilan, ya, kolesterol tinggi, perokok, penyakit kardiovaskular. Jadi jangan lupa bahwa kadang-kadang kencing manis itu belakangan munculnya setelah kena serangan jantung atau stroke. Jadi stroke atau serangan jantungnya karena faktor risiko yang lain, hipertensi, perokok, atau genetik duluan yang sudah ada, kemudian pasiennya belakangan menjadi kencing manis juga. Kencing manis
hipertensi, kolesterol tinggi itu adalah trio pembunuh terbanyak saat ini di dunia maju, dunia berkembang juga ya. Jadi harus kita kelola secara sistemik dan kontinu. Nah, pencegahan itu sebenarnya dari pencegahan primordial. Pencegahan primordial itu melibatkan atau dimulai saat seseorang itu masih berada dalam kandungan ibunya. Jadi ibunya nggak boleh merokok, ibunya harus sehat selama hamil, ibunya berat badannya naik secara ideal, ibunya tidak menderita hipotiroid atau kelainan tiroid, ibunya tidak menderita kencing manis, ya. Jadi selama atau saat seseorang masih di dalam kandungan ibunya, pencegahan diabetes itu sudah mulai. Karena kalau ibunya perokok, maka nanti anak yang dilahirkan dewasanya lebih berisiko menjadi kencing manis. Begitu juga misalkan persalinannya, ya. Jadi persalinan yang macam-macam dengan alat lah, dengan seksio, itu lebih berisiko anaknya nanti pada usia dewasanya menjadi kencing manis. Anak-anak yang gemuk dari balitanya, ya, jarang gerak, nah itu nanti dewasanya juga lebih mudah kencing manis. Anak-anak yang tidak disusukan, tidak diberikan ASI oleh ibunya, maka itu juga berisiko kencing manis dibandingkan dengan anak-anak bayi yang mendapatkan mendapatkan ASI ya dari ibunya. Jadi pencegahannya itu dari awal ya, dari seseorang itu berada dalam kandungan ibunya terus sampai menjadi dewasa. Sehingga intinya adalah tadi hidup sehat itu. Dan pencegahan kencing manis itu melibatkan dari kesehatan ibu hamil, kesehatan anak dan seterusnya, ya. Nah, ini tadi yang untuk kriteria-kriteria. Jadi teman-teman juga harus tahu nih ya, kalau menyebut kencing manis ya pakai gula darah puasa 126 ya, ini dan 2 jam di atas 200. Ini yang prediabetes, kalau puasanya 100 sampai 125, atau yang tadi 2 jamnya atau sewaktunya 140 sampai 199. Nah, sekarang juga tentu teman-teman harus kenal HbA1c, ini rata-rata gula darah 3 bulanan gampangnya ya. Jadi kita sudah menggunakan HbA1c untuk diagnosis, untuk monitoring dan sebagainya. Nah, ini perjalanan pasien diabetes. Tadi dari normal ada faktor genetik, faktor lifestyle, faktor lingkungan. Ya, di sini sudah mulai pencegahan primordial, pencegahan primer. Ya, kemudian prediabetes. Prediabetes kalau teman-teman lihat ini masih bisa kembali normal. Ya, jadi kalau begitu ketahuannya saat fase prediabetes itu bisa kembali normal. Ya, jadi tangkap, temukan sedini mungkin ya kalau bisa prediabetes sehingga bisa kita kelola menjadi normal kembali. Nah, kalaupun menjadi diabetes tipe 2 ya kita pencegahan sekunder jangan sampai timbul komplikasi. Ya, kalaupun muncul komplikasi ya kita mencegah kecacatan ya. Dan juga ini kecacatan menetap dan sebagainya, amputasi, kebutaan, cuci darah dan sebagainya. Jadi ini pekerjaan besar yang melibatkan seluruh anak bangsa, melibatkan stakeholder, melibatkan tukang becak, melibatkan tukang kantin atau ibu-ibu penjual makanan kantin di sekolah-sekolah PAUD, kemudian pengurus RT, semuanya pencegahannya itu harus dari secara sistemik, sampai pejabat-pejabatnya juga satu persepsi, satu pemahaman bahwa diabetes itu bisa dicegah kalau kita sama-sama bergandengan tangan. Teman-teman media sering menulis dan mempublikasikan pencegahan diabetes dengan sama-sama melakukan gaya hidup yang sehat. Nah, kencing manis kalaupun sudah terjadi, ya itu kita cegah komplikasinya, karena komplikasinya ini berat-berat dan pemakan duit banyak ini komplikasinya. Pemakan duit terbanyak, pemakan budget ya, dan juga apalagi waktu kerja, produktivitas ya. Kemudian indirect cost, pasien misalkan harus kontrol sering ke rumah sakit karena komplikasi ini bermacam dokter harus ditemui setiap bulannya, itu indirect cost-nya besar sekali. Jadi penyebab
kebutaan terbanyak ya setelah infeksi, penyebab cuci darah, kemudian stroke ya. Ini juga stroke berisiko tinggi sekali, sering sekali penyakit jantung, neuropati, amputasi dan seterusnya. Nah, yang lain-lain ini seperti impoten, ini sangat mengganggu tetangga ini. Jadi kalau pada pria itu 40 sampai 60% nih kadang-kadang ada impoten. Ini terganggu sekali nih pasangan hidupnya ya. Pas lagi butuh nggak bisa. Ya, kecewa, berat deh jadinya. Ini amputasi 2, ini jadi momok tersering nih amputasi ya. Karena telat datangnya, kadang-kadang dokternya udah nggak bisa melakukan apa-apa, ya udah tinggal kumpulkan keluarganya, ini harus diamputasi, tinggal pilih gitu antara apa kematian atau amputasi kakinya, kadang-kadang begitu pilihannya. Udah susah kalau nggak segera atau dini datangnya, ya. Cuci darah, ini juga pemakan budget BPJS terbanyak saat ini. Ya, tadi buta, kemudian giginya tanggal. Yang lain-lain ini misalkan kalau sudah makan obat dia bisa risiko hipo yang menyebabkan dia beberapa hari nggak masuk kerja, atau gula darahnya tinggi, dia darahnya menjadi asam dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kencing manis ini memang harus bisa kita kelola bersama-sama. Nah, tadi pilarnya sudah disampaikan, edukasi. Nah, yang paling penting itu adalah pemahaman. Jadi orang kencing manis itu harus tahu, harus sadar, harus bisa nerima keadaannya. Ya, kadang-kadang dia nambah sedikit kerjaan hariannya makan obat rutin. Nah, ini bagi masyarakat kita, ini makan obat rutin ini menjadi beban hidup, menjadi kecacatan hidup ini, makan obat rutin. Apalagi ada pihak-pihak tertentu yang menggembar-gemborkan, mengeneralisir bahwa obat kencing manis, obat-obat yang dimakan terus-menerus jangka panjang, dipukul rata bahwa itu semuanya ngerusak ginjal gitu. Nah ini, jadilah di lapangan makan obat sebentar, berhenti kalau udah enak. Makan obat lagi sebentar, berhenti kalau sudah enak. Kalau nggak ada keluhan, gulanya udah bagus, dikurang-kurangi dosisnya, dijarang-jarangi makan obatnya. Karena tadi ada mitos kalau makan obat jangka panjang, itu ginjalnya jadi rusak. Ya, jadi harus dipahamkan masyarakat kita itu bahwa obat kencing manis dengan gula darahnya terkontrol jangka panjang justru mencegah, melindungi dari cuci darah. Ada obat-obat yang nggak boleh dimakan jangka panjang itu ada. Kalau dimakan jangka panjang merusak ginjal itu betul ada, tapi nggak semua obat. Misalkan obat-obat penghilang nyeri itu, ya obat-obat penghilang nyeri, asam mefenamat lah, meloxicam, peroxicam, itu nggak boleh lama-lama itu dimakan. Memang betul dia akan merusak ginjalnya. Tapi kan obat kencing manis, obat darah tinggi, obat pengencer darah, ya vitamin itu kan aman dimakan puluhan tahun. Memang kalau sudah ada gangguan kelainan ginjal kita harus pilih-pilih, pilah-pilah. Tapi bukan karena obatnya itu merusak ginjal. Kalau obatnya merusak ginjal, ngapain dikasih ke pasiennya begitu? Jadi ini tolong nih dikampanyekan juga agar penyandang kencing manis kita itu mau rela gitu, ridho makan obat secara rutin yang diberikan oleh dokternya. Nah, mengatur makan juga demikian ya, karena sebagian orang makan itu adalah rekreasi. Makan itu bukan hanya untuk hidup ya, tapi kadang-kadang untuk kenikmatan di mulutnya dan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya untuk penyandang kencing manis tidak mengurangi rekreasi makannya, artinya dia tetap boleh makan enak yang ada rasanya. Tapi takarannya aja dikurangi gitu. Takarannya dikurangin. Nasinya dikurangin, sayur boleh, ikan boleh, daging dalam jumlah tertentu boleh, ya. Buah dalam jumlah tertentu boleh. Jadi sama sesungguhnya ya, komposisi makanan seimbang untuk orang kencing manis itu sama. Hanya jumlah karbo, volume karbonya dikurangi ya. Jadi tetap dia boleh makan durian dalam jumlah sebiji, 2 biji. Makan anggur 5 biji begitu ya. Jadi tetap boleh makan tapi ditakar ya, karbonya dikurangi. Nah, yang lain adalah ini aktivitas fisik. Sebenarnya kita nggak minta atau nyuruh yang aneh-aneh. Nanti mungkin dari kedokteran olahraga akan mendetailkan. Kita pengennya banyak gerak aja, banyak gerak hari-hari. Jumlah langkahnya kalau bisa di atas 10.000, 6.000, kapan saja, di mana saja, gerak. Kalau ke masjid, jalan kaki. Kalau naik tangga 1-2 lantai,
jalan kaki ke pasar dekat, jalan kaki gitu ya. Kemudian kerja-kerja rumah tangga, berkebun, hal-hal yang sederhana yang sangat penting dan bermanfaat, ya, senam dan sebagainya. Kalau sudah punya aktivitas olahraga yang terstruktur, lanjutkan, ditambah porsinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi simpel sebenarnya. Nah, kalau nggak terkontrol dengan edukasi, nutrisi, jasmani, baru kita berikan obat-obatan. Dan obat-obatan banyak sekali sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak terkontrol untuk penyandang kencing manis. Dan satu lagi monitoring. Monitoring gulanya, monitoring tensinya, monitoring kolesterolnya, monitoring komplikasi, dan sebagainya. Dan ini pemerintah sedang menyiapkan roadmap, menyiapkan stratifikasi rumah sakit untuk diabetes center, menyediakan fasilitas, ya, sehingga nanti dengan kita mengelola diabetes itu punya dampak multiflying terhadap penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita detailkan lagi tadi gambar kartunnya ini, ya, jadi ditambah dengan tadi monitoring, udah 4 ya, ditambah lagi dengan perawatan kaki, deteksi dini, ya amputasi tadi kan juga pemakan duit perawatan di rumah sakit terbanyak, ya komplikasi yang paling ditakutin amputasi. Jadi orang kencing manis harus menjadikan cerminnya yang di rumah itu bukan hanya untuk melihat wajahnya, tapi juga untuk melihat kakinya, ya milih sepatunya, perawatan kakinya, nggak boleh nyeker kalau keluar rumah dan sebagainya. Itu adalah edukasi-edukasi yang sudah harus disampaikan untuk penyandang kencing manis. Mata juga demikian, karena kalau kena retinopati, biaya operasi, biaya lasernya mahal, ya, dan kadang-kadang perbaikan penglihatannya juga nggak terlalu baik. Nah, ini target-target sasaran pengendalian ini harus dicapai secara serentak. Berat badan ideal, tekanan darah ideal, gula darah ideal, kolesterol, dan sebagainya, ya. Dan tetap bisa produktif. Ini saya cuma ambil segelintir aja nih, penyandang-penyandang diabetes dunia yang jadi orang-orang hebat nih ya. Jadi, wakil presiden kita juga mantan pejabat-pejabat tinggi kita itu ada pasien-pasien yang penyandang diabetes, tapi mereka bisa jadi orang hebat, bisa produktif, bisa berbuat untuk orang lain, quality of life-nya bisa bagus. Bahkan ya salah satu perdana menteri Inggris itu type 1 dari kecil, ya bisa jadi perdana menteri dewasanya. Jadi nggak ada masalah dengan kencing manis pasien kita. Ada yang pilot lah, ada yang ada yang pejabat-pejabat, direktur, nggak ada masalah dengan kencing manisnya. Asal terkontrol, itu akan meningkatkan kualitas penyandang kencing manis. Jadi teman-teman sekalian, ini kegiatan-kegiatan di lapangan yang harus kita galakan dan menjadi mindset, menjadi kebutuhan, menjadi kultur, menjadi budaya, menjadi gaya hidup kita semuanya, anak bangsa, agar penyakit-penyakit tidak menular itu bisa tercegah, ya. Dan teman-teman sekalian, pesan yang ingin saya highlight pada kesempatan Hari Diabetes Sedunia ini yang dirayakan kemarin, itu diabetes tipe 2 bisa dicegah, bisa dikontrol, komplikasinya bisa dicegah, dan bisa berprestasi hebat, ya. Makanya semuanya harus berangkat dari ini nih, pemahaman, paham. Jadi ini seorang Dr. Elliot Joslin ini yang mendirikan salah satu klinik diabetes tertua di dunia yang sebentar lagi kita akan kerjasama dengan Rumah Sakit Cipto untuk membuat rumah sakit diabetes kembar, ya, dengan Joslin Diabetes Center. Dia mengatakan bahwa pemahaman atau edukasi itu bukan bagian, tapi itu adalah pengobatan kencing manis itu sendiri. Maka kita harus pahamkan. Nah, teman-teman di media inilah salah satu tugasnya adalah memberikan pemahaman untuk masyarakat kita, untuk anak bangsa, ya, agar mereka mau bersama-sama bergandengan tangan dari mulai pencegahan, ya, kemudian screening, pengelolaan, ya, mengelola secara teratur dan sebagainya. Dan semuanya itu tentu dari hal-hal yang sederhana, dari langkah yang sederhana, yaitu periksa gula darah secara teratur. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan itu semacam refleksi di Hari Diabetes yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesadaran publik, kesadaran sistemik dari anak bangsa,
sehingga nanti kita ke depan budget untuk penyakit-penyakit tidak menular itu makin sedikit dan kita bisa gunakan untuk kesejahteraan yang lain. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Triyuli. Selanjutnya kita masuk ke materi Dr. Leni Pintowari yang akan menjelaskan soal aktivitas fisik sahabat diabetes. Silakan, Dok. Ya, makasih Mbak Moderator. Oke, makasih. Saya akan share screen ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saksono, yang saya hormati Direktur P2 PTM, Dr. Elvida Sariwati, dan tadi juga sudah paparan para narasumber dari Perkemi, Dr. Triyuli, dan nanti dari Persadia, dan Bapak Ibu sekalian dari media yang saya hormati. Jadi pada hari ini saya sungguh berbahagia pada peringatan World Diabetes Day, kami bisa ikut serta untuk menyemarakkan dengan topik aktivitas fisik sahabat diabetes. Oke. Tagline dari peringatan ini menarik sekali. Cegah dengan cerdik, kelola dengan patuh. Jadi ada cegah, ada kelola. Oke. Dan untuk tadi Dr. Triyuli sudah menyampaikan semua outline dari diabetes, Bapak Ibu sekalian. Bagi kami akan kita dalam untuk masalah tadi aktivitas fisik sahabat diabetes. Berarti kalau kita beraktivitas fisik maka kita menggerakkan tubuh untuk menghasilkan energi, ya, mengeluarkan energi. Dan itu bila dilakukan secara teratur, terencana, berulang-ulang dengan intensitas tertentu, berkesinambungan, itu akan meningkatkan kebugaran. Maka itu disebut sebagai sebuah latihan fisik. Dan kebugaran fisik itu bila kemudian aktivitasnya bisa efisien, bisa melakukan dengan intensitas berat, tanpa merasa lelah, ya, yang cukup berarti, kemudian masih punya cadangan energi untuk melakukan aktivitas pada kondisi darurat. Maka Bapak Ibu penyandang diabetes bisa sampai ke dalam taraf itu menunjukkan sudah bugar. Ya. Ini yang akan kita coba ketengahkan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk menjadi bugar, sehat dengan diabetes dan bugar itu tidaklah sulit. Okay. Jadi tadi kriteria diabetes sudah disampaikan oleh Dr. Triyuli dengan detail sekali, ya. Dan ini dari pedoman pengelolaan pre-diabetes untuk tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ini memang tidak ada HbA1c karena memang standar di sana tidak ada, tapi HbA1c tetap dipakai sebagai sebagai rujukan teman-teman dalam layanan. Bagaimana sih bisa menjadi sahabat? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana sih aktivitas fisik itu menjadi sahabat bagi penyandang diabetes, gitu ya? Dan mereka memang harus bersahabat, ya. Oke. Karena ternyata aktivitas fisik itu mempunyai banyak manfaat dalam mengelola, mengendalikan teman-teman diabetes. Salah satunya adalah sebagai kunci tata laksana diabetes. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Triyuli, salah satunya adalah kita membina kebugaran jasmani kita. Dan aktivitas fisik yang baik akan mampu mencegah komplikasi diabetes. Yang tadi sudah juga, menakutkan komplikasinya, ya. Dan mampu mencegah resistensi insulin. Supaya insulin ini tidak resisten, gitu ya. Mampu dia untuk mengendalikan gula darah. Dan memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan HbA1c penyandang DM tipe 2. Selain itu juga memperbaiki faktor risiko kardiovaskular disease. Jadi tadi sudah lihat, ya, banyak ada penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan teman-temannya banyak sekali, termasuk juga central obesity, kegemukan,
dan apalagi kegemukan di daerah perut. Nah, ini perlu kita waspadai ya. Jadi dengan kita berlatih fisik, kita melakukan banyak aktivitas, tidak hidup sedenter gitu ya. Hanya nonton TV, cuman jalan dikit. Itu dengan sendirinya faktor risiko ini akan berkembang ya. Dan memperlambat prediabetes berkembang menjadi diabetes. Nah, kalau bisa tidak menjadi gitu ya. Dan dengan sendirinya kalau semua ini nanti bisa dilaksanakan, maka jelas menurunkan morbiditas dan mortalitas. Oke. Nah, inilah komponen kebugaran fisik yang berkaitan dengan kesehatan, health related ya. Dari sini ada 4 Bapak Ibu, ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah komposisi tubuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan ya, kalau Bapak Ibu dalam kondisi di mana kegemukan, komposisi tubuhnya jelas tidak normal ya, tidak ideal. Antara indeks massa tubuh, antara berat badan dengan tinggi badan tentu melebihi kriteria. Apalagi persen lemak tubuhnya. Nah, berarti komposisi tubuh ini perlu diperhatikan. Nanti dalam latihan-latihan akan tercipta, ditunjang dengan latihan-latihan yang daya tahan jantung paru, kekuatan otot, kelenturan, maka akan tercipta komposisi tubuhnya tentu saja mendekati ideal atau ideal ya. Jadi Bapak Ibu penyandang diabetes jangan khawatir, ini semua adalah sederhana saja. Oke. Latihan fisik kata teman-teman dari Kementerian Kesehatan adalah baik, benar, terukur dan teratur. Ya, mereka sebutnya adalah BBTT. Latihan fisik seperti apa sih yang seperti ini, yang BBTT ini? Maka saya akan sebutkan bahwa dasarnya adalah prinsipnya adalah FIT-VP. Frekuensinya berapa kali sehari, berapa kali seminggu apalagi, kemudian intensitasnya berapa berat, ya, waktunya berapa lama, jenisnya apa, volumenya sebanyak apa, dan tahapannya seperti apa. Sederhana sekali ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebenarnya rumus yang sangat sederhana, bisa diikuti sendiri oleh Bapak Ibu di rumah maupun di kelompok komunitas ya, ataupun di layanan kesehatan seperti di FKP ada program namanya Prolanis dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, ini adalah satu komponen tadi, yaitu daya tahan jantung paru. Salah satu dari komponen kebugaran yang akan kita latih. Frekuensinya harapannya untuk penyandang diabetes berapa banyak kan? Oke, disebutkan kalau bisa 3-7 kali seminggu. Loh, 7 kali berarti tiap hari ya dok? Betul ya. Tapi Bapak Ibu, kalau belum mampu untuk kita berlatih 7 kali seminggu, mulailah dengan 3 kali seminggu gitu ya. Misalkan saya Senin latihan, kemudian Rabu saya latihan, kemudian saya Jumat latihan lagi. Nah, ini minimal yang akan memperbaiki tadi manfaat yang ada tadi ya, bisa menaikkan. Intensitasnya seperti apa? Kita berharap bisa mencapai sedang. Tapi tentu saja bagi pemula dimulai dari ringan, intensitas ringan meningkat menjadi sedang karena ada progression tadi ya. Kemudian bisa sampai berat loh. Pada kondisi apa sih bisa sampai disebut berat atau vigorous? Itu Bapak Ibu yang sudah terbiasa, sudah berlatih lama, hidup dengan diabetes nyaman meningkat, atau program latihan tertentu seperti yang program yang kita sebut dengan high intensity interval training, di mana itu adalah gabungan intensitas berat dan intensitas ringan. Ini bisa diterapkan. Dan waktunya berapa lama? Nah, biasanya kan teman-teman, saya 30 menit deh dok, seminggu aja sekali. Ini berarti perlu ditingkatkan ya. Kita berharap bisa mencapai 150 menit seminggu. Boleh dibagi tadi. Apakah hari ini saya 30 menit gitu ya. Kemudian lusa juga 30 menit dan seterusnya. Kalau bisa mencapai 150 menit per minggu. Kemudian latihannya, orang menyebutnya suka latihan daya tahan jantung paru ini adalah latihan aerobik.
atau latihan kardio, atau latihan endurance, banyak sekali sebutannya ya. Dan berkesinambungan, ritmis menggunakan otot-otot besar kita. Nah, seperti contoh gambar di sana adalah mereka yang sedang berjogging gitu ya. Berarti dia berjogging menggunakan otot-otot besar adalah otot paha. Oke. Nah, dan intensitas latihan. Oke, saya akan mencoba Bapak Ibu sekalian menyajikan dalam 2 cara. Pertama, Bapak Ibu sering mendengar dengan denyut jantung maksimal ya, rumusnya 220 kurang usia. Ringan bila kita kurang dari 64%. Sedang 64 sampai 76%, berat bila lebih dari 76%. Saya contohkan, usia 40 tahun. Saya sudah terbiasa berlatih dari ringan. Sekarang saya akan masuk ke zona latihan sedang. Saya ambil 70%. Berarti 70% dari 220 kurang 40 sama dengan 180, maka hasilnya adalah 126 kali per menit. Maka Bapak Ibu sekalian, pada latihan inti yang 30 menit tadi, denyut jantung usahakan ada di 126 kali per menit. Mengapa sih kok ini yang dituju? Ternyata pada zona latihan ini, metabolisme lemak, karbohidrat itu terbesar. Begitu ya, ini yang terbesar. Jadi memang ini diharapkan dicapai gitu. Ya, jadi seperti itu. Cara kedua adalah dengan talk test atau kita sebut tes bicara. Kalau Bapak Ibu sedang goes gitu ya, bersepeda ataupun jogging, kemudian masih bisa berbicara dan bernyanyi dengan teman di samping, maka itu intensitasnya adalah ringan untuk Bapak Ibu. Namun kalau kita bisa berbicara tapi sudah sulit bernyanyi, kita masuk intensitas sedang. Enggak apa-apa, itu oke, gitu ya. Namun pada saat Bapak Ibu sulit berbicara, biasanya cuma menggos-menggos, gitu ya. Oke, berarti intensitas di saat itu untuk Bapak Ibu terlalu berat. Turunkan intensitasnya, turunkan kecepatannya, ya. Perbaiki nadinya ya, atau tadi kita sampai sudah bisa berbicara kembali. Berarti kita sudah masuk kembali ke zona sedang. Kita belum mampu ada di zona berat berarti ya. Oke. Kemudian WHO menyarankan. Nah, ini WHO menyarankan di tahun 2020 latihan minimal 150 sampai 300 menit seminggu intensitas sedang. Nah, kenapa ya WHO kok menyarankan lebih panjang waktunya, lebih lama? Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi yang tadi sudah mulai berlatih dan sudah mampu menguasai 150 menit per minggu, tolong bisa ditingkatkan ya. Ternyata pada saat kita memperbanyak waktu untuk kita latihan, untuk kita jalan, untuk kita goes, untuk kita melakukan 10.000 langkah lebih lagi gitu ya, maka ternyata dari banyak penelitian disebutkan komorbid, faktor-faktor risiko yang memperberat diabetes itu menurun. Begitu. Kita akan mencegah komplikasi di sana. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu terus berlanjut sampai kalau bisa 300 menit seminggu. Atau nih, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan intensitas latihan ke intensitas lebih berat, waktunya diperpendek ya, 75 sampai 150 menit per minggu targetnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menaikkan intensitas latihan bersamaan dengan penambahan waktu latihan. Jangan bersamaan, itu bisa mengakibatkan cedera ataupun hal lain yang kita tidak inginkan. Sebaiknya tidak ya. Jadi seperti ini anjuran dari WHO. Oke. Kemudian jenisnya direkomendasikan 2 jenis utama, yaitu aerobik tadi daya tahan jantung paru, dengan yang paling ya, bukan harus ketiga ini ya, walking jadi berjalan atau jalan cepat, bersepeda dan renang. Ini yang biasanya paling utama. Kemudian apakah ada yang lain? Banyak yang lain. Tergantung Bapak Ibu sukanya apa gitu ya. Kemudian latihan kedua yaitu muscle strengthening. Jadi latihan penguatan otot, latihan beban ya. Kemudian dianjurkan latihlah otot-otot kita ini dengan secara sesuai dengan
porsi kita comfortable ya. Jadi jangan terlalu berat ya, diawali jangan terlalu berat ya. Jadi Bapak Ibu juga diingatkan oleh WHO pada saat kita melakukan suatu program latihan ya, memulai ya, selain tadi yang sedentary kemudian jalan-jalan dan banyak gerak, kita mulai latihan, tolong ada latihan itu dimulai sesuai dengan fitness level kita. Kalau Bapak Ibu masih fitness levelnya rendah, oke, kita mulai dari ringan gitu ya. Kemudian jangan lupa karena Bapak Ibu adalah penyandang diabetes untuk konsultasi dulu dengan dokter untuk memulai suatu program. Oke. Nah, ini adalah latihan kekuatan otot ya. Tadi dianjurkan 2 ya, endurance dan kemudian kekuatan otot. Frekuensinya lebih sedikit, 2 sampai 3 kali seminggu. Intensitas yang diharapkan sedang dilakukan 2 sampai 4 set dengan repetisi 8 sampai 12. Interval istirahatnya 2 sampai 3 menit di antara set. Kemudian gerakannya bisa kalistenik yaitu dengan berat badan sendiri atau dengan alat beban. Contoh gambar di samping. Ini bisa di rumah, bisa di mana saja gitu ya. Ini adalah latihan yang kita sebut dengan crunch, melatih otot perut ya, otot perut bawah. Kenapa? Karena kakinya ada di atas, ini naik di atas kursi ya. Kemudian sudut dari ini naik kepala adalah 45 derajat. Berarti pada saat kita naik 45 derajat ada kita menggunakan kekuatan otot perut bawah. Gitu ya, sehingga kita melatih dari otot-otot di situ. Semua otot yang kita ingin latih itu kita bisa lakukan banyak sekali sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kan bisa di YouTube ada, di mana-mana ada macam-macam latihan otot ya. Kemudian ini diulang tadi diulang set demi set untuk setiap kelompok otot gitu ya. Oke. Nah, ini juga bisa pakai dumbbell 2 kilo di kanan, 2 kilo di kiri, bisa dilakukan. Nanti naik lagi bebannya ya, jangan terus 2 kilo terus panjang waktu gitu ya. Atau bermain dengan buah hati di rumah, ya bisa juga sambil bermain, buah hati sebagai anak kita sebagai beban, oke. Dan latihan penyempurna adalah latihan kelenturan, fleksibilitas. Kenapa sih kok perlu ditambahkan latihan ini? Karena Bapak Ibu semakin tambah usia, maka kelenturan kita semakin berkurang. Ya, range of motion, daya jangkau gerak kita berkurang. Nah, berarti kita perlu melatih supaya apa? Supaya kita mempunyai kesigapan, mempunyai daya jangkau gerak yang cukup pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Apalagi semakin tua, berarti semakin diperlukan. Sama frekuensinya 2-3 kali per minggu, intensitasnya berhentilah pada titik yang namanya slight discomfort, sedikit kurang nyaman. Nah, jangan berhenti di titik nyeri. Tahan 10-30 detik di titik itu, lakukan repetisi 2-4 kali untuk tiap gerakan, dan gerakannya bisa statis atau dinamis. Contoh di gambar di samping. Kalau Bapak Ibu melihat ini, maka titik yang disebut slight discomfort itu ada di punggung dan ada di bawah lutut. Nah, jadi pada saat kita melakukan latihan ini, rasakan di punggung dan di lutut. Kalau terasa tegang, cukup tegang di situ, nggak sampai nyeri, tahan 10-30 detik. Dan ulangi beberapa kali. Semakin lama, begitu kita berlatih, maka semakin titik ini akan semakin range of motion-nya semakin besar. Ya, semakin kita bisa lebih menunduk, lebih gitu ceritanya ya. Oke. Nah, ini juga latihan yoga bisa ya di gym. Jangan lupa pakai masker. Kalau kita ada senam-senam peregangan di halaman, oke, bisa di rumah dan seterusnya. Kemudian ini sebagai perlu yang diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan bahwa perlu pemisahan glukosa pre and post latihan pada kondisi yang tidak terkontrol. Ya. Kami sangat berharap bahwa kondisi penyandang diabetes terkontrol begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa saya ini tadi seperti Dr. Priyuli sebutkan, kadang minum obat, kadang enggak, kadang saya diet, saya enggak, kadang saya olahraga, kadang enggak, ya. Dan kondisi gula darah saya nggak tahu nih, ya 1 bulan yang lalu seperti apa atau 3 bulan yang lalu seperti apa. Maka saya ingin sarankan hati-hati bila gula darah kita kurang dari 90 mg,
karena ada tadi yang namanya bahaya dari hipoglikemi. Atau lebih dari 250 sampai 300 hipoglikemi dengan ketosisnya. Hati-hati ya. Kemudian bagi pengguna suntik insulin atau orang yang meningkatkan sekresi insulin, jadi Bapak Ibu sekalian, pengguna insulin ada lebih terutama di diabetes tipe 1 atau juga diabetes tipe 2 yang sudah harus menggunakan insulin ya. Maka kami ingatkan sesuaikan waktu latihan dengan puncak efek insulin. Pengguna insulin perlu makan 15 gram karbohidrat sebelum olahraga bila kadar glukosa darahnya kurang dari 100 mg per desiliter. Seperti apa sih 15 gram itu, Dok? Gitu ya. Sederhana saja ya. Sekitar kalau kita makan roti, 1 potong roti ya. Kalau kita mau minum 1 cangkir susu kedelai, nah itu juga sama. Atau kita mau makan 1 buah pisang kecil yang biasa ya, ukuran biasa, yang jangan yang besar, itu sama. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu menyiapkan seperti itu. Jangan menyuntik insulin pada anggota badan yang aktif berlatih. Ya. Jangan seperti karena itu akan mempercepat nanti. Oke? Jangan latihan pada malam hari sebelum tidur karena efek hipoglikemia tidak termonitor ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau latihan jangan malam hari sebelum tidur ya. Kemudian jangan lebih dari 2 hari berturut-turut tanpa latihan aerobik. Karena untuk menghindari penurunan kerja insulin. Kan kita ingin insulin di badan kita ini bekerja aktif dan mempertahankan glukosa darah kita dalam kondisi glikemik, jadi cukup baik ya, jangan naik turun. Nah ini, jadi kita harapkan latihan tersebut mampu nanti mengendalikan, tapi jangan terus tadi, saya mau latihannya Senin dok, nanti saya nggak latihan lagi Senin depan aja, nah ya, aduh itu berapa hari kosong gitu ya, atau gini, ada juga yang latihan, saya cuma punya waktu dok, Jumat Sabtu Minggu, udah. Jumat Sabtu Minggu, jadi nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Latihan bisa tiap hari, di rumah saja juga bisa ya, dan sederhana. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di kantor, saya tahu ya, karena teman-teman dari Kemenkes sudah banyak itu membuat banyak latihan-latihan ya, ada stretching, ada latihan sambil duduk dan lain-lain. Oke. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih banyak untuk undangan pada pagi hari ini, dan pedoman kami pada masa pandemi sudah kami sampaikan juga ke media ya teman-teman, tetap aktif selama pandemi maupun panduan kami di latihan di tempat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih banyak Dokter. Baik, mungkin ada satu lagi ya, dari Persatuan Diabetes Indonesia atau Persadia yang akan menyampaikan testimoni ya, bagaimana tetap aktif dan produktif dengan diabetes. Kepada Bapak Hans Patua, disilakan Pak. Bapak Hans tadi sudah bergabung dengan kita, coba kita lihat dulu ya apakah masih ada itu Mbak, Bapak Hans Patua. Selamat pagi menjelang siang Bapak Hans. Masih di-mute, coba dibantu di-unmute Mas. Bapak Hans, apakah sudah bisa untuk memberikan, ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang ya. Ya, silakan Pak untuk menyampaikan testimoni bagaimana tetap sehat dan produktif dengan diabetes. Sudah tersambung ya? Sudah Pak, tinggal videonya saja belum tersambung. Oh gitu. Iya, coba start video Mas. Oke, silakan Bapak. Ya, selamat siang. Saya Hans Patua Els, ya, saya pasien diabetes. Selama 20 tahun saya penyandang diabetes. Dan awalnya saya juga bukan diabetes yang patuh minum obat gitu ya.
saya sampai ada 1 sampai 3 tahun itu minum obatnya kadang-kadang kalau perlu ke rumah sakit baru minum obat gitu ya. Tapi lebih banyak saya tidak. Saya mulai sadar waktu tahun 2007. Saya baca ada paparan di Kompas 2 halaman penuh mengenai diabetes dan perkumpulannya. Dan saya datang ke rumah sakit haji, karena kebetulan Jakarta Timur adalah saat itu terbesar dan memang anggotanya paling banyak, sampai 160-an ya, di perkumpulan itu. Dan pada hari diabetes sedunia pertama diadakan di Indonesia tahun 2008 oleh saat itu Departemen Kesehatan, yang itu seminar awam tentang bagaimana traginya banyak orang-orang yang meninggal karena diabetes setiap 10 detik. Ya. Satu kan. Pak untuk lebih aktif lagi, akhirnya saya kontrol ke rumah sakit saat itu dengan saya dibimbing Dr. Hayu, dan saya minum obat teratur. Saya saat itu minum glukovan 500 per 2,5, tapi HbA1c saya tidak terlalu bagus, 7%, ya, 50-an, ya. Dan itu membuat saya sadar menjadi volunteer diabetes, dan saya aktif di Persadia. Meluruskan ya, tadi pihak moderator mengatakan bahwa saya ketua Persadia, bukan. Ketua Persadia itu Bapak Dr. Sony Wibisono, dokter SPPD KMD Binasim, ya, beliau dari Unair. Kalau saya hanya sebagai anggota dan diabetes atau sahabat diabetes. Ya. Jadi tugas saya menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada pasien diabetes, bahkan kepada penyandang diabetes, karena jumlah pasien diabetes itu lebih sedikit dibanding dengan penyandang diabetes. Penyandang diabetes mereka orang yang memang terdeteksi diabetes tapi tidak pernah ke dokter di rumah sakit maupun PKM. Mereka lebih banyak berobat ke alternatif. Mereka banyak cek gula darah kepada tukang cek gula darah keliling, yang notabene mereka itu bukan orang-orang medis gitu ya. Jadi kadang-kadang seraman mereka itu kadang-kadang menyampaikan bahwa kalau bulan kemarin dites gula darahnya bagus, nanti bulan ini dites bulan kemarin gula darahnya di atas 200 mili per desiliter, dan sekarang diperiksa 110 mili per desiliter, mereka mengatakan bahwa itu sudah sembuh gitu. Nah ini apa ya, pesan yang sesat ya. Jadi ini PR bersama antara kita, antara Persadia dan dari pihak Kemenkes melalui PKM atau rumah sakit ya, juga bisa meluruskan hal ini. Saya sangat prihatin sekali. Setelah ada BPJS, saya disarankan oleh Dr. Rahayu, dokter yang merawat saya di rumah sakit, saya untuk beralih ke layanan BPJS. Saya mulai juga kaget juga, saya harus minum obat banyak karena belum mempirit 2 mili pagi-pagi, atau saya minum metformin 3 kali sehari gitu, dan itu kadang-kadang membosankan. Ini yang kadang-kadang apa ya, membuat para pasien diabetes suka hari ini minum beda itu karena apa, perubahan obat ini. Belum pesan-pesan yang dari mereka yang apa ya, orang awam yang katanya dan katanya lagi, ini pesan-pesan sesat ya. Jadi alhamdulillah saya dalam usia menjelang 70, sebentar lagi 70, saya tetap sehat, diabetes, saya tetap aktif, saya masih bisa jalan 3 kilo ya, PP itu tanpa henti gitu. Jadi diabetesi yang apa ya, yang usianya sudah lanjut lantas terkendala dengan karena obat, karena macam-macam ya gitu.
Itu cuma alasan mereka bahwa saya kalau minum obat nanti gagal ginjal. Ternyata banyak teman-teman yang tidak minum obat, mereka akhirnya gagal ginjal dan cuci darah. Ada seorang teman itu dia masih muda, baru usia 50, kena diabetes, dia kalau periksa dokter obatnya cuma taruh di laci, tidak pernah diminum. Hanya kena retinopati diabetes dan buta total. Ya, itu beresiko ya. Jadi banyak PR-PR kita yang sebetulnya perlu kita bisa duduk bersama ya. Karena kebetulan saya suka keluar kampung, kita sebagai relawan ya kadang-kadang juga cek kan, kadang kita ditanya, Bapak jual? Nah, saya bilang tidak, saya cuma mau aja Bapak kalau mau, yuk kita datang ikut penyuluhan diabetes supaya Bapak supaya lebih sehat. Gitu. Jadi tidak menjadi beban nanti kalau sampai komplikasi kan jadi beban keluarga, diri sendiri. Apalagi banyak teman-teman kita yang karena apa ya, karena mereka jadi dokter sendiri yang kata orang diikutin akhirnya mereka jadi stroke, mereka akhirnya ya bukan membawa ini keluar, membawa sendiri juga. Bahwa mereka yang apa ya, maaf ya, seorang stroke itu ya, jadi begitu banyak sibuk, jadi mereka kadang-kadang buang air juga di tempat tidur. Mereka pada saat mau sholat juga bingung, susah kan, karena dalam tubuhnya itu masih membawa najis ya, gitu. Tapi waktu sehat dia kalau dikasih tahu bilang, oh itu lillahi ta'ala gitu kan, datangnya penyakit dari Tuhan, ya kesembuhannya dari Tuhan, dan kita wajib ikhtiar, gitu. Memang ya inilah resikonya ya. Mereka karena itu penyakit enak, diabetes itu penyakit enak makan, enak tidur. Yang nggak enak kan nanti komplikasinya setelah 7 tahun. Setelah datang komplikasi baru Tuhan lahir. Oh itu takdir. Tuhan disalahin kan. Bukan itu karena kelalaian dia. Mereka nggak peduli lagi. Mereka percaya sama alternatif. Mohon maaf ya, ada beberapa alternatif yang suka menipu. Jujur. Mereka jual kapsul 10.000. Isinya yang dicampur dengan glibenclamid ditumbuh. Kadang-kadang nggak kira-kira metforminnya 2 butir yang 500 mili ditambah glibenclamid ya. Itu bisa hipo loh kadang-kadang pasiennya. Memang ketika kuat itu bisa langsung turun drastis ya. Tapi nanti kalau hipo kan kasihan juga. Jadi ya itulah ternyata di masyarakat. Ini PR yang masih belum tersentuh ya oleh banyak tenaga medis ya kan. Bahkan kadang-kadang kehadiran kita Persadia di puskes itu suka ada yang tidak diterima oleh dokternya, oleh kapitennya. Pernah saya ajak gabung ya kan, mereka mengatakan oh saya itu PNS, tidak boleh berorganisasi. Saya tanya ya kan, organisasi mana yang tidak boleh ya kan? Ini kan semacam LSM kesehatan. Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ya. Jadi banyak kadang-kadang teman kita untuk mendirikan tadi unit-unit Persadia di puskes saja repotnya setengah mati. Kadang-kadang meninggalkan pekerjaan. Saya harus bantu mereka untuk bisa meng-approach ya kepada kapuskesnya ya kan. Jadi ada rumah puskes tadi progresnya tidak jalan dan ada Persadia progresnya jadi kita bisa bantu program komunitas juga. Tapi ya memang jalannya begitu. Saya cukup ya. Halo. Sudah ya. Ya. Baik Pak. Ada saya. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Hans. Baik, rekan-rekan media, kita langsung masuk saja ya ke sesi tanya jawab karena waktu kita juga terbatas.
Nah, ini kebetulan sudah masuk pertanyaan ya dari Mbak Intan, Kompas. Saya bacakan dulu. Ini pertanyaan untuk Kemenkes, ini nanti mungkin bisa dibantu jawab juga oleh Ibu PLT Dir PTM ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah boleh dielaborasi lagi soal akselerasi roadmap diabetes mellitus di Indonesia? Lalu apa target yang akan dicapai dan bagaimana strategi yang akan dilakukan? Dan bagaimana memastikan seluruh layanan kesehatan bisa menyediakan terapi insulin? Lalu untuk Dokter Tri Juli, dengan gaya hidup saat ini, kapan seseorang sudah harus rutin melakukan screening diabetes dengan jangka waktu berapa lama? Mungkin untuk Dokter Tri Juli dulu kali ya, silakan Dok. Terima kasih Mbak, siapa namanya tadi yang dari Kompas? Izin Pak, Mbak Intan. Mbak Intan dari Kompas ya, kayaknya Mbak Intan nih kalau ada acara press conference kesehatan rajin datang nih nampaknya nih. Sehingga pertanyaannya bagus. Teman-teman wartawan sekalian, jadi sebenarnya screening itu dilakukan begitu kita ada faktor risiko ya. Jadi misalkan sudah dewasa, ternyata ini obes itu kan kita pakai kriteria BMI-nya 23 ke atas ya. 23 sampai 25 gitulah gampangnya. Itu ya saat itu sudah harus screening gulanya, check up lah gitu biasanya sekaligus check up dengan yang lain-lain ya, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal gitu ya. Apalagi kalau kebetulan dapat jatah dari perusahaan gitu ya, bisa sekaligus. Nah, kalau sudah waktu itu ditemukan normal semuanya, kalau panduan-panduan menyebutkannya nanti screening sekitar 1 sampai 3 tahun. Jadi dalam range 1 sampai 3 tahun ke depannya pada saat setelah ditemukan normal itu boleh dikerjakan lagi screeningnya secara berkala. Tetapi kalau tidak punya faktor risiko, artinya bersih, nggak ada darah tinggi, nggak ada genetik, nggak ada tadi yang nggak merokok, sehat, berat badannya ideal, biasanya kita baru mulai screening umur 40-an, 45, begitu ada yang bilang 40, ada yang 45. Kalau saran saya sih 40 sudah mulai screening, ya kalau berdasarkan usia saja, ya. Tapi kalau berdasarkan ada atau tidaknya faktor risiko, begitu ada faktor risikonya, faktor risiko kencing manis, di situ kita mulai screening secara teratur 1 sampai 3 tahun ya gitu. Itu Mbak sederhananya memahaminya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Izin mungkin Bu Elvida dapat menjawab ya tadi pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2, Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ya, Mbak Intan ini juga benar kata Dr. TJ nih, Mbak Intan ini paling aktif nih setiap media briefing pasti ada nih Pak gitu kan. Makasih banyak. Mudah-mudahan juga bisa menyebarkan informasi yang sangat baik gitu untuk masyarakat kita. Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Intan, apa target yang akan terkait dengan tadi akselerasi roadmap diabetes mellitus ini? Memang betul roadmap ini sedang kita persiapkan dalam proses penyusunan. Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Tentunya target yang akan dicapai seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa bagaimana mencapai kualitas hidup dari penderita diabetes ini supaya lebih baik lagi. Dan itu adalah goal akhirnya ya. Nah, tetapi mungkin untuk strategi-strateginya tentunya kita akan continuum of care. Jadi mulai dari bagaimana itu promotifnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana tata laksananya, baik itu dari deteksi dininya, kemudian kalau sudah ketemu mau diapakan, sampai dengan tadi rehabilitatif mencegah supaya tidak terjadi disabilitas seperti itu. Nah, jadi itu adalah strategi dan tentunya strategi ini semua bisa dilakukan tidak hanya oleh kesehatan. Tentunya ini adalah harus adanya peran serta kontribusi lintas sektor yang ada. Gitu. Sama dengan kalau kita dengan penyakit-penyakit tidak menular lainnya, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tri Juli juga bahwa ini penyebabnya banyak multifaktorial sehingga strateginya pun juga sangat lintas sektor gitu nantinya. Jadi itu Mbak Intan terkait dengan pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bu. Mbak Intan, apakah ada feedback Mbak? Atau sudah cukup? Baik, mungkin saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mbak Linda di Jawa Pos. Untuk Dokter Triyuli, apakah orang tua yang diabetes anak beresiko untuk diabetes juga Pak, menjadi diabetes anak? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Mbak. Izin Dok, ini juga menyambung aja sekalian ya Dok dari Detikom. Ya. Lalu untuk penyandang diabetes apakah Pemanis, boleh ya? menggunakan pemanis buatan? Iya, betul. Terima kasih. Ya, Dok. baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi tadi kejadian atau munculnya diabetes itu kan integrasi atau akumulasi dari beragam faktor ya, faktor genetik, faktor gaya hidup, faktor polusi lingkungan ya, kemudian macam-macam faktor tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, keturunan itu adalah salah satu faktor saja. Biasanya dia bergulat dengan faktor-faktor yang lain, berinteraksi dengan faktor-faktor yang lain. Jadi, kalaupun dia memiliki keturunan kencing manis, ya, tetapi kalau dari kecil dia sehat, berat badannya bisa dijaga ideal, makannya bisa dijaga pas, tidak overnutrition, gitu ya, tidak undernutrition, sehingga berat badannya menjadi ideal, kemudian rajin berolahraga, rajin gerak, rajin physical activity, sehingga otot-ototnya bagus dan otot-ototnya sensitif, maka kalaupun dia kena kencing manis biasanya nanti kenanya udah umur-umur tua gitu, either itu umur 60, 70 dan sebagainya. Jadi enggak mesti dia kenanya usia muda. Tentu kita tahu kalau dia umur 70 baru kena kencing manis misalkan, ya nanti komplikasinya 10 tahun lagi ke depan ya, dia mungkin sudah meninggal karena sebab yang lain gitu. Atau kalaupun dia ini ya diabetesnya ringan-ringan saja dan dia bisa hidup dengan diabetes sebelum munculnya komplikasi. Jadi betul bahwa keturunan itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan seseorang yang tidak ada keturunan bersih gitu ya, tapi katakan jorok makannya dari kecil, berat badannya gemuk dari usia sebelum 5 tahun, kemudian pada saat usia belasan teenagers juga gemuk, jarang gerak, ya, sering main PS saja di depan komputer, nggak hobi, nggak punya aktivitas khusus olahraga dan sebagainya, sehingga badannya berlebihan gitu ya, apalagi ditambah dengan merokok, tambah lagi misalkan kurang tidur atau kebanyakan tidur ya, maka itu dia bisa jadi kencing manis walaupun tidak ada genetiknya ya, mungkin bisa umur 25, 30 udah kencing manis. Jadi tidak satu-satunya faktor keturunan itu, dia harus berakumulasi, dia berinteraksi dengan faktor-faktor yang lain. Tentu ini konteksnya adalah diabetes tipe 2 ya, diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 lain lagi ceritanya. Itu yang pertanyaan yang terkait dengan genetik. Dan satu lagi, kan sering ada mitos itu ya, kalau bapaknya kencing manis, maka nanti anak perempuannya kencing manis gitu. Nggak ada begitu ya, nggak ada penelitian atau studi yang bahwa turunannya itu jadi menyilang begitu, enggak ya. Itu hanya mitos saja. Kemudian terkait dengan sweetener ya, pemanis buatan. Jadi teman-teman sekalian, memang untuk menikmati rasa manis, penyandang kencing manis disarankan untuk menggunakan pemanis buatan yang kalorinya rendah, yang kalorinya sedikit sekali tentunya, ya, sedikit sekali kalorinya. Kita menganjurkan bisa bermacam-macam karena di lapangan itu bermacam-macam kalorinya. Ada yang dari tumbuhan, ada juga yang dari bahan-bahan sintetis yang lain. Tetapi tetap ya mempertimbangkan yang namanya RDA, Recommended Daily Allowance. Jadi bolehnya berapa sehari itu ada di panduan di kemasannya ya. Jadi nggak boleh juga berlebihan walaupun dia kalorinya rendah dan sebagainya, tapi tetap nggak boleh berlebihan. Dan jangan lupa bahwa
itu biasanya makanan atau pemanis buatan itu bisa dicerna dan bisa dibuang melalui urin kalau berlebihan. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting jangan berlebihan dan ikuti panduan kemasan yang menyebutkan berapa jumlah yang diperbolehkan sehari di kemasan tersebut. Recommended daily allowance namanya ya. Jadi tetap boleh menggunakan pemanis sintetis, tapi dengan batas yang diperbolehkan perharinya. Gitu Mbak, silakan. Baik, terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan juga untuk Dr. Leni ya, masih dari Mbak Linda. Untuk latihan tadi, apakah juga bisa dilakukan kepada anak yang mengalami diabetes, Dok? Silakan. Oke. Ya, makasih Mbak Linda dari Jawa Pos ya. Jadi kalau anak-anak mengalami diabetes, kemungkinan sekali DM tipe 1. Jadi apalagi mereka ini ya, dari anak-anak sudah mengalami diabetes. Berarti kita harus perhatikan, kebugaran fisiknya harus kita raih. Nah ini ya, kebugaran fisiknya harus kita raih, karena waktu tumbuh kembang, sampai mereka dewasa, sampai tua, kita harapkan kan seperti tadi, bisa hidup bersama dengan diabetes. Maka Mbak Linda, latihannya sebenarnya hampir sama, tapi titik beratnya kalau pada anak-anak adalah dengan bermain. Nah ini penting sekali ya, sehingga dia merasa nggak beda dengan anak lain ya, bermain dengan target waktu kalau bisa mencapai 60 menit sehari. Boleh dibagi ya, boleh dibagi pagi 30 menit, kemudian sore kalau belum bisa 60 ya 10 atau 20 boleh saja ya. Tapi yang jelas titik beratnya adalah mereka bermain dan dengan intensitas sedang. Nah ini ya, jadi dengan begitu kita berharap mereka-mereka yang terkena DM tipe 1 pada anak-anak rata-ratanya dan rata-rata juga sudah menggunakan insulin, jadi mereka tidak merasa beda dengan yang lain dan bisa tetap hidup dengan kebugaran fisiknya seperti yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Elvida. Mungkin tadi dari Mbak Intan ya, bisa dijelaskan apa strategi nasional untuk roadmap-nya seperti apa Bu? Lalu juga apakah termasuk mengatur industri makanan minuman yang mengandung GGL? Lalu kapan targetnya mulai dijalankan? Silakan Bu Elvida. Oke, ya baik, makasih ya Mbak Intan terkait dengan pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus banget dan memang sulit jawabnya gitu kan ya. Gitu. Ya terkait dengan untuk roadmap ini, apakah kita akan bikin lintas sektor? Idealnya betul, idealnya kita akan bikin lintas sektor. Tetapi tentunya ini perlu waktu ya, kemudian perlu effort juga karena ini sangat lintas kementerian tentunya. Sehingga nanti kita akan koordinasikan nih gitu kan, kita mencoba itu supaya bisa sinkron lah itu antar kementerian, dan tentunya nggak bisa Kementerian Kesehatan sendiri nih yang bergerak dalam hal untuk lintas sektor ini. Nanti kita mungkin juga akan menggandeng meminta fasilitasi dari mungkin apakah teman-teman di Bappenas, apa teman-teman di Menko PMK gitu kan, yang bisa membawahi atau bisa mengkoordinasikan lintas sektor ini. Nah terkait dengan pengendalian gula garam lemaknya, tentunya itu menjadi salah satu bagian dari strategi untuk pengendalian DM ini. Tetapi bukan hanya untuk DM sebenarnya, untuk pengendalian gula garam ini kan juga untuk yang lain juga, untuk hampir keseluruhan PTM gitu. Nah sehingga sekarang sebenarnya untuk gangguan gula garam, sebenarnya yang gula garam lemak, pada beberapa media briefing yang lalu, yang pada saat kita stroke ya, Mbak Intan juga kalau salah ikut, itu memang sudah kita sampaikan bahwa ini sedang berproses. Kita juga akan merencanakan ada khusus juga nih untuk gula garam lemaknya. Nah nanti kita akan lihat nih apakah akan masuk di dalam diabetes, karena dia bukan hanya untuk diabetes gitu gula garam lemak ini, sehingga kita kemarin memang mengusulkan gula garam lemak ini duluan nih kemarin gitu. Untuk ini menjadi salah satu ada rencana aksinya bagaimana ini untuk pengendalian GGL seperti itu, dan tentunya ini melibatkan dengan teman-teman di Kementerian Lintas Lembaga lain termasuk dengan perindustrian. Jadi mungkin begitu Mbak Intan dan Mbak moderator, silakan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin cukup ya
media briefing kita pada hari ini, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar gitu. Mungkin, Mungkin untuk sesi Mbak tanya sedikit jawab tambah, ya, sedikit tambahan boleh Bu. mungkin. Sebelum ditutup Ya, mungkin ada yang ya. disampaikan Bu, silahkan. Enggak, yang untuk Gula Garam tadi bertambahan sedikit, pada media briefing yang lalu juga ya, kalau nggak salah kita ada POM juga, Badan POM ya, sudah menyampaikan bahwa mereka sudah juga kita untuk menginisiasi untuk pembuatan itu juga. Jadi di dalam kemasan healthy food choice-nya itu juga sudah mulai nanti diharapkan muncul gitu bagaimana labelingnya. Jadi itu salah satu strategi ataupun salah satu upaya yang dilakukan untuk yang GGL ini. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada hari ini? Mungkin dari Pak Tri Juli atau dari Dr. Leni, silakan. Ya, saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk mencegah penyakit tidak menular, terutama diabetes ini, karena peran teman-teman wartawan memberikan dan meningkatkan awareness kepada masyarakat dengan menjadikan gaya hidup sehat itu sebagai sebuah tren, sesuatu yang prestisius, sesuatu yang budaya kita ya bersama-sama itu sangat penting. Jadi tolong sering-sering mengangkat atau memberitakan, menulis ya di tulisan-tulisan koran atau tulisan medsos dan sebagainya terkait dengan pencegahan penyakit menular ini, karena itulah salah satu cara kita untuk mengurangi beban pembiayaan bangsa ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Dr. Leni, apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi saya ada 3 hal. Pertama, bagi Bapak Ibu yang penyandang diabetes, jangan khawatir ya. Diabetes itu tadi sudah dijelaskan banyak bahwa ternyata tidak susah ya, tidak susah kita untuk mengendalikan ya, tidak susah, mudah saja, dan pertahankan kebugaran fisik Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengendalikan diabetesnya. Satu, kemudian kedua bagi teman-teman agent of change ya yang sudah bergabung dengan teman-teman Kementerian Kesehatan untuk memotivasi semua penyandang diabetes maupun semua juga yang melawan penyakit tidak menular, tolong nanti ke depannya tetap selalu aktif menyuarakan. Dan ketiga, teman-teman media, keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam mengamplifikasi seruan-seruan ini kami sangat harapkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dok. Mungkin dari Bu Elvida ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup? Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi menambahkan saja disampaikan oleh Dr. PJ dan juga Dr. Leni terkait dengan diabetes ini, benar, mari kita sama-sama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian diabetes. Jadi pertama adalah kita harus melakukan perubahan gaya hidup, kemudian melakukan deteksi dini. Nah kalau dari kami adalah mari kita cegah dan tangani diabetes ini dengan menerapkan cerdik dan patuh. Mungkin itu Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua, juga untuk masyarakat Indonesia. Sebelum ditutup mungkin ada siap-siap kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada berapa layar ya? Mungkin di layar pertama, di satu layar saja ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu mungkin bersiap ya. Kalau boleh dibuka dulu layarnya. Oke, baik. Kita ini ya, hitungan ketiga ya, baik ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Sekali lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Dok. Terima kasih baik, saya semuanya. tutup. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih Dokter Leni, terima kasih Dokter Setri, Sama-sama. Pak Hans, terima kasih.